Family, kembali lagi di podcast Dr. Stella. Kembali lagi kita akan membahas topik-topik yang sangat ditunggu-tunggu oleh Stella Family semua. Nah, topik yang akan dibahas hari ini yaitu asupan gizi pada 1000 hari pertama si kecil. Nah, bersama saya lagi host yang akan mendampingi Stella Family semua, saya Dr. Sani. Kemudian ini ada bintang tamu yang sangat ditunggu-tunggu semuanya, yaitu Dr. Andi Kosman, MKPed SPA, yang merupakan dokter spesialis anak di Stella Maris Medan. Halo Dr. Andi. Halo. Ya, gimana kabarnya, Dok? Baik ya. Senang sekali bisa bergabung dengan podcast Stella Maris ini. Iya, ini banyak nih pertanyaan yang dari Stella Family semua. Kita akan membahas tentang asupan gizi 1000 hari pertama si kecil ya, Dok. Nah, kira-kira apa ya, Dok, yang diperlukan pada 1000 hari pertama si kecil itu, Dok? Mungkin dokter bisa berikan sedikit. Nah, mungkin pertama kita jelaskan dulu apa itu 1000 hari pertama kehidupan sebenarnya. Nah, jadi orang kalau dengar 1000 hari pertama, orang mikirnya 1000 hari pertama sejak lahir. Iya. Sebenarnya bukan. 1000 pertama dari kehidupan. Kehidupan itu mulai dari janin si ibu gitu. Jadi 1000 hari kehidupan itu dihitung dari pertama konsepsi. Jadi 1000 hari itu 9 bulan dalam kandungan, 270 hari, tambah 2 tahun pertama kehidupan, 365 hari, totalnya 1000 hari kehidupan. Jadi sebenarnya dari masa konsepsi sampai ke anak 2 tahun. Oke, berarti 1000 hari pertama itu dari di saat kehidupan. Hamil ya, Jadi dari ibu hamil harus dijaga gizinya gitu ya, Dok. Oke. Kenapa sih 1000 hari pertama itu penting, Dok? Iya. Jadi ini yang menjadi penting karena dalam 1000 hari pertama kehidupan itu pertumbuhan dari janin sampai ke bayi sampai ke anak 2 tahun itu pertumbuhan, terutama perkembangan otak itu sangat cepat gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena bayangkan kita bangun rumah gitu. Kita di Stella yang sebelah ya, lagi bangun ya. Nah, kita lihat mereka dari udah sekian lama ya bangun fondasinya dulu gitu. Jadi sama dengan ini prinsipnya. Kalau kita mau membangun sebagai orang tua, kita mau anak kita tumbuh sehat, cerdas, nanti benda sekolahnya bagus, punya karir yang bagus, nanti punya keluarga yang bagus juga. Nah, dasarnya itu mana? Ya ini 1000 hari pertama kehidupan ini kita bangun fondasinya. Jadi supaya dalam masa kita membangun, istilahnya membangun fondasi ini, nanti kita, kedepannya anaknya bukan hanya tumbuh sehat, lahir dengan sempurna, tumbuhnya juga cepat, sehat, dan kedepannya juga anak itu akan cerdas karena sudah ada fondasinya dari pertumbuhannya, perkembangan otaknya. Sebenarnya kalau 1000 hari pertama kehidupan itu kita memang kita cerita topiknya gizi ya, tapi sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan kita bukan hanya cerita soal gizi doang, bukan makan doang. Kita cerita juga tentang stimulasi, bagaimana melatih tumbuh kembang si anak gitu. Ya, tapi nanti itu mungkin topik untuk pembicara yang lain. Hari ini kita fokus ke gizinya. Jadi tujuannya kenapa itu penting? Karena kita mau bangsa kita punya masa depan, anak-anak Indonesia punya masa depan yang baik. Sebenarnya juga kenapa pemerintah sangat bukan hanya dari dokter anak, tapi pemerintah banyak menggebu-gebu soal masalah 1000 hari pertama kehidupan, masalah stunting, karena ini adalah modal untuk masa depan bangsa kita gitu. Bayangkan bangsa yang kuat itu kalau rakyatnya punya pendidikan baik, punya pekerjaan yang baik. Kalau misalnya bayangkanlah kalau misalnya anak tumbuhnya sakit-sakit, perkembangan stimulasinya kurang, tumbuh kembangnya kurang. Nah, itu nanti kedepannya pengembangan bangsa kita justru akan terganggu gitu. Nah, jadi kenapa bukan hanya dokter anak aja yang
sibuk tentang 1000 hari pertama kehidupan ini, cerita masalah stunting. Nah, pemerintah juga ikut karena ini merupakan modal untuk negara kita gitu. Bukan hanya sebagai cerita sebagai dokter anak ya maunya pasiennya sehat-sehat, anak-anak sehat, tapi ya pemerintah juga punya punya kepentingan gitu supaya anak yang tumbuh sehat menjadi nanti generasi penerus yang baik supaya negara kita bisa maju. Berarti penting sekali ya, Dok. 1000 hari pertama ini untuk generasi kedepannya gitu ya, Dok. Betul. Apa aja sih, Dok, aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk supaya 1000 hari pertama ini bagus gitu, Dok? Nah, sebenarnya ya seperti saya cerita tadi bukan hanya masalah gizi aja gitu dan sebenarnya dari yang saya bilang tadi, jadi sebenarnya bukan ranah dokter anak saja, mulai sebenarnya dari dokter obgyn gitu. Jadi mungkin nanti ya satu lagi bisa topik pembicara berikutnya ya di Unjang Dokter Obgynnya 9 bulan pertama gimana ya, apa urusannya. Nah, jadi kita bukan hanya cerita kembali, kita bukan hanya cerita soal nutrisi doang gitu. Memang nutrisi itu salah satunya, tapi sebenarnya di dalamnya juga ada perkembangan anak. Nah, nanti ini bagaimana menstimulasi anak. Nah, ini itu banyak juga yang ditanya ke orang tua nanti, bukan bagaimana dok supaya anaknya pintar gitu. Nah, ini cerita bukan hanya makannya cukup, stimulasinya juga harus baik dan tepat pada waktunya gitu. Nah, jadi bukan hanya gizi aja, tapi stimulasi sebenarnya lingkungan keluarga juga masuk. Karena bisa kita bayangkan kalau lingkungan rumah kacau pun ya gimana gitu, pasti terpengaruh. Jadi aspek nutrisinya ada, aspek perkembangan stimulasinya ada, aspek sosial keluarga juga ada gitu. Iya, baik dokter. Berarti untuk psikisnya juga ya dipertimbangkan ya, karena kan kalau situasi rumah kacau ya, semuanya juga terganggu ya dok. Iya. Kalau kita fokus ke nutrisinya dok, apa ya dok yang kita perhatikan dok untuk nutrisi si anak ini? Nah, jadi kalau nutrisi, jadi kita akan cerita tentang nutrisi anak gitu. Nah, yang penting ASI. Tidak bosan-bosannya kita cerita soal ASI gitu, karena sudah terbukti ASI itu sangat bermanfaat gitu dengan segala keuntungannya dari segi nutrisinya, dari segi imunnya, bahkan dari segi harganya. Tidak perlu beli susu kalangan sekarang udah harganya kan udah lebih mahal ya gitu. Iya. Nah, jadi pertama inisiasi menyusu dini. Jadi usahakan 1 jam pertama kelahiran bayi sudah belajar di latching, kita lekatkan ke ibu, udah membantu membangun bukan hanya menyusu saja gitu, udah ada nutrisi tapi udah mulai membangun hubungan sang bayi dengan ibunya gitu. Nah, kemudian ASI sudah mulai, teruskan kalau 6 bulan pertama, ASI eksklusif 6 bulan pertama. Habis itu kita akan mulai empasi. Jadi setelah lewat 6 ASI itu memang bagus, tapi sudah lewat 6 bulan nutrisinya sudah tidak cukup, perlu kita memberikan makanan pendamping ASI. Jadi mulai dengan makanan pendamping ASI yang baik dan tepat waktu juga gitu. Dan kalau bisa ASI kita berikan sampai usia 2 tahun. Jadi itu yang bisa kita dari segi nutrisi ini yang bisa kita lakukan gitu. Iya. Berarti dari nutrisinya pun kita harus dari ASI, kemudian MPASI, ya kan kita harus support. Kalau dari masalah-masalah yang mungkin bisa kita jumpai dok untuk pemberian ASI dan MPASI ini feeding problemnya apa aja sih dok? Nah, jadi memang pengalaman lah ya sebagai dokter anak, mungkin sebagai orang tua juga menyusu ASI inisiasi menyusu dini. Nah, itu memang harus dari untungnya dari rumah sakit kita Selamari sudah menerapkan kebijakan ini gitu. Nah, jadi itu penting bukan hanya dari dokter anaknya saja, dari rumah sakit juga harus sebenarnya sih sekarang sudah wajib sih untuk masalah ASI eksklusif, inisiasi menyusu dini itu sebenarnya setiap rumah sakit sudah wajib mengimplementasikan. Jadi
pertama dari pihak rumah sakit juga gitu, udah memang mengimplementasikan ini, memudahkan para perawat bidan sudah terlatih untuk bagaimana melakukan inisiasi menyusu dini ini gitu. Nah, kemudian masalah menyusu eksklusif 6 bulan. Nah, memang selalu menjadi tantangan terutama beberapa hari pertama. Jadi tidak apa-apa kalau bayi sehat, tidak perlu buru-buru kita kasih susu formula. Bisa kita kasih waktu 1, 2, 3 hari untuk bayinya belajar menyusu. Nah, ini yang kita lakukan selama bayi baru lahir. Kita rawat di sini 2-3 hari sebelum pulang. Nah, bukan hanya kita lengkapi imunisasi saja, tapi itu selama beberapa hari ini penting kita sabar. Pertama, ini yang menjadi satu kunci utama dalam memulai ASI supaya bisa full ASI 6 bulan. Yang langkah pertama sabar dulu gitu. Kadang kita sering, ASInya belum ada nih, gimana dong? Cepat kasih anaknya nangis terus, bayinya nangis terus, cepat kasih sufor gitu. Sabar dulu gitu. Kalau bayinya baik-baik saja, tidak ada sesak, semuanya bagus, tidak kuning, pipisnya lancar, apa-apa, sabar. 1-2 hari kita pastikan posisi mencakup latchingnya. Nanti mungkin ini lebih fokus ada podcast khusus untuk yang konselor laktasi deh. Nanti ceritanya agak selesai kita. Iya. Nah, jadi itu yang pertama, mungkin kunci pertama sabar dulu. Karena ini yang sering jadi pengalaman, sering jadi tantangan bagi orang tua, terutama bagi kakek dan nenek. Itu yang sering keluarga dekat, loh kok gak dikasih minum gitu. Sabar gitu. Kadang-kadang ibunya sudah, ya syukurnya ya kita di sini kan dari ibu hamil kita sudah ada program senam ibu hamil, sudah kita edukasi orang tuanya, sebenarnya sih gak ada masalah. Datang pamannya, datang neneknya, aduh itu yang pusing deh. Banyak netizennya lain. Jadi kunci pertama mungkin ini pesan saya untuk podcast ini, sabar dulu gitu. Kita pantau, bukan berarti kita biarin bayinya, nggak kita cuekin bayinya, pokoknya harus ASI gitu. Ya enggak, tetap kita pantau. Jadi sabar, kita pantau bayinya, biasanya akan berhasil gitu. Oke. Nah, mungkin itu dari cerita ASI. Kemudian berikutnya nanti masalah pendamping ASI gitu. Nah, kenapa dimulai di usia, kita sarankan usia 6 bulan? Karena itu masa yang ya memang setiap bayi beda-beda ya, tapi kurang lebih itu masa yang tepat. Masa yang tepat karena masa itu ASI sudah tidak mencukupi kebutuhan gizi sang bayi. Bayinya tambah besar, dengan sendirinya kebutuhan gizinya juga bertambah. Jadi masa itu ASI sudah tidak mencukupi, perlu ditambah makanan pendampingnya. Nah, juga pada masa itu biasanya anaknya sudah bertumbuh, sudah siap. Bukan hanya sudah bisa mencerna dia sudah bisa mencerna makanan pendamping ASI, makanan padat misalnya, dan dia juga dari segi perkembangan sudah bisa menerima. Kalau bayi kecil kita paksanya kan nelan kan susah ya, jadi ya usia 4, 5, 6 bulan gitu sebenarnya dia bayi sudah bisa menerima gitu. Nah, kemudian jenis makanan apa? Nah, nanti ini juga yang sering ditanya, makan apa dok? Nah, dulu kita diajarin waktu saya masuk sekolah dulu, hindari dulu, jangan kasih telur, jangan kasih ikan, dapatnya cuma bubur doang sama pisang, nggak akan cukup gitu. Iya. Alasan dulu karena takut bayinya alergi, tapi sebenarnya ternyata tidak terbukti sih. Kita menunda makanan, introduksi makanan itu tidak mencegah alergi gitu. Jadi sekarang kita bilang semua boleh. Jadi tidak masalah, semua boleh. Coba memperkenalkan yang baru, mungkin satu-satu dulu. Misalnya hari ini ikan dulu, atau telur dulu. Nah, 1-2 hari gak ada masalah, baru kita introduksi komponen yang baru gitu. Supaya jangan bingung ternyata kalau misalnya semua introduksi makanan yang baru bersamaan, nanti kita bingung yang gak cocok yang mana gitu. Nah, kemudian jadi
juga bukan hanya bubur dan pisang doang. Jadi semua harus lengkap. Ada sumber karbohidratnya, sumber protein sangat penting, lemak juga dan serat juga gitu. Nah, cerita soal nutrisi. Nah, ini juga yang lagi sering kita ingatkan sekarang, pentingnya protein hewani. Karena protein itu yang menjadi dasar untuk pertumbuhan tubuh kita gitu. Jadi perkembangan otot, bahkan otak semua, menambahkan berat badan, nanti tinggi badan. Kita mencegah stunting, salah satunya itu pemberian protein hewani. Jadi sudah terbukti satu telur, paling simpel telur satu telur setiap hari itu sudah terbukti mencegah stunting. Jadi sangat penting kita memperkenalkan ada komponen proteinnya gitu, dan lemak juga. Beda dengan satu lagi sering salah persepsi orang tua, nggak boleh makan lemak. Kalau kita orang dewasa ya udah memang perlu menjaga, jangan harus jaga lemak jangan terlalu banyak supaya mencegah kolesterol, tapi tidak untuk bayi gitu, anak-anak. Otak kita sebenarnya itu terbentuk dari perlu lemak untuk pembentukan sel-sel otak gitu. Nah, jadi lemak dalam bentuk margarin boleh, minyak zaitun boleh, santan, mentega, nah itu bisa kita berikan gitu. Dan jangan lupa serat seadanya saja gitu. Jadi tidak perlu, nggak seperti orang dewasa yang mungkin perlu serat lebih banyak, tapi bayi hanya secukupnya saja. Jadi yang penting harus lengkap semua. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemak, sama ada sumber seratnya juga gitu. Oke. Kemudian kita cerita soal masalah tadi, cerita tentang masalah makan ya gitu. Nah, kemudian ya, satu lagi pada masa introduksi makanan pendamping ASI ini, kunci yang sama juga, sabar gitu. Tidak semua bayi, memang senang, kita happy sih kalau misalnya bayi sekali Bapak kasih langsung lancar, ya, semuanya happy gitu. Tapi tentu tidak semua seperti itu gitu. Ada bayi yang perlu, kembali lagi, ada bayi yang perlu proses gitu. Jadi kembali sabar. Jadi ada istilahnya nanti feeding rule. Iya. Ya, jadi bisa mungkin nanti ibu-ibu, bapak bisa search di internet feeding rule. Nah, ini kata kuncinya, feeding rule. Ya, tapi prinsipnya ialah sabar. Kita gak usah dipaksa. Kita mulai dari lingkungannya juga, bayi kita biasakan 6 bulan kan sudah bisa duduk tegak ya, jadi ada kursi bayinya, duduk bareng dengan keluarga, bayi lihat orang makan lebih mau ikut, jadi kalau bisa itu bareng makan dengan keluarga gitu, di meja makannya, bukan di depan TV gitu, jangan bukan di depan gadget gitu, jangan dikasih handphone waktu makan gitu. Jadi biar bayinya fokus ke makannya, jadi makan bareng dengan keluarga di meja makan. Kalau bisa bayi sudah punya tempat duduknya sendiri, jadi bayi lihat orang makan lebih mau ikut, kita juga sabar, kasih sedikit-sedikit. Memang gak heran sih kalau misalnya untuk bahkan kadang 1 sampai bahkan ada yang 2 bulan pertama itu dia masih, terutama 1 bulan pertama lah, bisa nolak gitu, tapi gak usah dipaksakan. Makan paling lama, kita biasa makan berapa lama? 15 menit, kalau 30 menit lah mungkin bareng dengan keluarga, agak santai. Tapi kalau kita dokter mungkin 10 menit, 5 menit selesai gitu kan. Tapi makan dengan keluarga mungkin paling lama 30 menit udah selesai. Gak usah dipaksakan. Kalau dia gak apalagi yang pertama-tama perkenalkan makannya, ya udah gak apa-apa. Nanti baru berikutnya baru dikasih makan lagi. Jadi jangan dipaksa gitu. Ya, jadi jangan dikasih gadget. Kalau bisa itu 2 jam sebelum jam makan utamanya makan siang, makan malamnya jangan dikasih susu atau jangan dikasih ASI, jangan kasih susu atau cemilan lainnya gitu, supaya pas jam makan dia lebih lapar gitu. Nah, jadi itu coba sabar gitu. Kembali kata kuncinya sabar gitu.
Ternyata banyak ya dok yang perlu diperhatikan dari ASI, dari MPASI. Ternyata dari cara makannya pun harus diperhatikan, dibatasin waktunya. Lebih. Jangan, jadi anak jadi jangan tahu. sampai 1 jam, apalagi yang 1 jam apalagi anaknya sudah bisa jalan dikejar keliling rumah gitu, jangan gitu. Tepat, ada tempatnya, ada waktunya, ada jam makannya, ada tempat makannya, kurangi distraksi, itu dan kembali ya sabarlah. Jadi kita juga, apalagi namanya bayi, kita membangun kebiasaan gitu. Jadi kalau dia sudah terbiasa ada jam makannya, ada tempat makannya, kita nggak pusing, nggak usah kasih gadget untuk makan, nggak usah dikejar-kejar untuk makan gitu. Memang itu suatu PR bagi Stella Family semua. Kalau misalnya makan pasti lebih cepat dikasih gadget gitu, pasti seperti itu ya. Itu yang harus diubah, yang harus sabar, ya harus fokus terhadap anak tersebut juga ya, supaya 1000 hari pertama si kecilnya bagus. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan dari banyak Stella Family semua dari Instagram ini, dok. Dari Ibu Besti Sastriani. BB normal bayi laki-laki tiap bulannya itu bertambah berapa kilo ya dok? Mungkin usianya mungkin dari lahir ya, kira-kira berapa kilo gitu dok? Setiap bulan itu naiknya beda-beda sih. Untuk 1-2 bulan pertama itu mungkin 800 gram, 900 gram. Tapi lewat 3 bulan, 4 bulan ke atas sudah berkurang, udah 600, 500, 400 gitu. Jadi yang penting kita pantau gitu. Nah, kita kan zaman sekarang kan sudah punya, pasti lahir di siapa lagi lahir di sini sudah ada buku imunisasinya. Ya, tidak perlu dihafal sih gitu beratnya berapa. Lihat aja di grafik pertumbuhan di belakang gitu. Di setiap buku imunisasi kan ada buku imunisasinya ya. Jadi kita ikuti grafik pertumbuhannya. Nah, yang penting sebenarnya sih itu sekitar untuk bulan pertama 800-900 gram, tapi lewat 4-5-6 bulan biasanya sudah berkurang dan udah 600, 500, 400, makin bertambah umurnya biasanya pertambahan tiap per bulannya sudah makin kecil. Nah, yang penting itu kita tetap rutin imunisasi, rutin kita pantau pertumbuhannya, ikuti grafik pertumbuhannya gitu. Baik, berarti kita harus plot ya gitu ya dok, ke grafik. Bagi Stella Family yang mau cek pertumbuhannya, boleh ke Dokter Andi sekalian imunisasi setiap bulannya gitu ya, Stella Family. Oke, udah banyak ini pertanyaan-pertanyaan tadi kan yang sudah dijawab oleh Dokter Andi. Jadi pertanyaan tersebut mudah-mudahan dapat membantu Stella Family semua untuk menjawab kebingungan terhadap 1000 hari pertama untuk nutrisi si kecil tersebut. Mungkin dokter boleh ringkasannya dok, kesimpulannya dari 1000 hari pertama ini dok, apa aja dok yang perlu diperhatikan? Nah kembali 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari masa pertama masa janinnya gitu. Jadi diawali dengan kontrol yang rutin ke dokter kebidanannya, kandungan dan kebidanan, supaya kalau ada masalah bisa dipantau pertumbuhan janinnya gitu. Kalau ada masalah apa-apa bisa segera diatasi. Nah, setelah lahir, nah ini baru kita bagian dari kerjaan dokter anak gitu. Nah, kita mulai dengan inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian pemberian MPASI yang tepat pada waktunya, dan kita kok bisa berikan ASI selama 2 tahun gitu. Dan tentu saja kita bukan hanya fokus ke makanannya saja, nanti kita juga pelatih bayinya dari segi perkembangan, bagaimana menstimulasi bayinya, ajak main untuk. Tadi mungkin saya tidak sempat cerita ya, ada topiknya. Nah, ajak main. Dari bayi kita ajak main, itu cara melatih perkembangan bayi. Stimulasinya. Ya, Jadi yang paling gak usah bingung, stimulasi itu gimana dok? Main dengan bayinya,
jangan main HP terus gitu. Ibu Dan sibuk bapaknya handphone. juga, bapak juga harus ikut menjaga bayinya gitu, bukan hanya kerjaan ibu aja gitu. Orang tua kan ada dua gitu, jadi ya nanti kita cerita lagi lah. Ibu ada peran, mungkin ada satu topik lagi jadi teringat peran ayah gitu. Iya. Sama di sini kan kita Ayah sorry kerja-kerja aja ya. kita- Iya. Saya kok jadi agak miring sedikit, agak lari dari topik Sri Gizinya. Mungkin Nadine ini bisa jadi ide untuk podcast berikutnya Iya, gitu. Peran ayah sangat penting dalam tumbuh kembang seorang anak gitu. Jadi bisa saya simpulkan itu 1000 hari pertama kehidupan mulai dari masa janin. Jadi kunjungan yang rutin dengan dokter kandungan, nanti sudah lahir itu mulai dengan isolasi menyusu dini, ASI eksklusif, MPASI yang tepat pada waktunya, dan berikan ASI selama 2 tahun. Dan jangan lupa ajak main dengan anak kita, itu cara melatih, cara menstimulasi anak, imunisasi. Nanti ini juga topik yang bisa kita bahas, imunisasi, dan di sana kita akan rutin memantau tumbuh kembang sang anak. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih dokter. Banyak sekali ya topik-topik yang bisa kita gali lagi dari 1000 hari pertama ini Oh iya, ternyata oh iya, ya dok. luas sekali, Iya, luas mungkin sekali. kalau Stella Family ada banyak pertanyaan lagi, boleh datang jumpain dokter Andi ini di Polis Klinik Stella ini. Kalau Stella Family semua masih ada pertanyaan, boleh nanti bisa appointment ke praktek dokter Andi. Nah, dokter Andi prakteknya di hari apa aja di Stella ini? Saya praktek Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 10 pagi. Oke, nah gitu. Jadi Stella Family jika ingin konsultasi boleh datang chat langsung ke Stella Maris atau appointment langsung ke Stella Marisnya. Terima kasih ya dok untuk waktunya, Sama-sama, untuk ya. bisa berbagi kepada Stella Family semua. Jadi Sama-sama. saya host Dr. Sani undur diri dulu, kemudian Dr. Andi juga mohon undur diri dulu dari Stella Family. Oke, Selamat Hari Gizi Nasional. Oke, sampai jumpa di podcast Dr. Stella selanjutnya. Dadah.